Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi yang lalu. Sempat pekan yang lalu kita vakum ya, karena memang untuk persiapan Ramadan dan menjelang Ramadan. Dan kita lanjutkan kembali untuk materi Excel-nya, dan kita masih menggunakan fungsi logika ya. Nah, ini fungsi logika tidak hanya if atau if tunggal, if majemuk, ataupun left, mid, dan right. Dan fungsi logika ini nanti saya akan menjelaskan, yaitu fungsi lookup ya. Sebelum nanti anak semuanya mempraktekkan bagaimana cara menggunakan fungsi lookup. Oke, nah di sini lookup apa artinya? Nah, ini salah satu fungsi pencarian dan referensi. Ya, referensi ini maksudnya adalah mencari jawaban yang terletak pada tabel ya, dalam tabel. Jadi saat Anda harus mencari di dalam salah satu baris atau kolom dan menemukan nilai dari posisi yang sama dalam baris atau kolom kedua. Nah, nanti lebih jelasnya akan saya berikan gambaran prakteknya seperti apa ya. Nah, lookup di sini ada dua macam. Yang pertama adalah VLOOKUP. Nah, V ini berasal dari kata vertikal, lookup ya. Vertikal itu maksudnya adalah membacanya secara vertikal, perhatikan secara kolom, yaitu naik turun. Look maksudnya adalah suruh atau diminta untuk melihat up, melihat tabel. Jadi masih up di sini adalah melihat tabelnya. Nah, tabelnya berbentuk apa? Vertikal. Begitu ya. Nah, kalau bisa dijelaskan, ini fungsi lookup digunakan untuk membaca tabel secara vertikal atau tegak. Ya. Oke. Nah, cara penulisannya adalah sama dengan VLOOKUP kurung buka, kemudian lookup value. Ini maksudnya adalah berdasarkan apa? Acuannya berdasarkan apa? Berdasarkan kode kah? Berdasarkan nomor kah? Ya. Terserah atau tergantung kebutuhan tabel yang akan kita isi. Ya. Yang jelas nanti antara tabel utama ya, di sini tabel utama dengan tabel second atau tabel yang sebagai tabel perbandingan ini harus sama. Ya, samanya adalah kalau di sini berdasarkan kode, di sini juga kode, begitu ya. Kemudian tabel array call, tabel array saja maksudnya ya. Ini adalah mengambil tabel yang mana kita sorot di sini nanti, ya, atau kita blok. Kemudian kolom index num itu artinya adalah yang kita ambil itu pada kolom keberapa, begitu ya. Kemudian kurung tutup, setelah itu di enter. Nah, sebenarnya ya, kalaupun kemarin itu menggunakan if itu sebenarnya juga bisa ya. Kenapa? Karena if itu kalau misalnya pilihannya memang tidak terlalu banyak. Ya, tidak terlalu banyak. Jadi kalau misalnya seperti ini ya, ada satu contoh. Jika ya kode 1 maka sarjana. Ya kan? Jika kode 2 maka SMA, jika kode 3 maka SMP, ini maksudnya ya. Jika kode 4 adalah SD. Begitu. Nah, karena untuk memudahkan dalam pembuatan logika, maka kita buat yang namanya tabel. Tergantung tabelnya ini berbentuk vertikal atau horizontal. Oke ya, bisa kita lihat di sini. Oke, saya akan membuat tabel utama yang saya sebut namanya adalah tabel gaji karyawan. Ya, ada nama, kode, lulusan, gaji. Ya, namanya diisi, kodenya diisi sesuai dengan soal. Kolom ini kosong. Lah, di manakah untuk mengisi kolom lulusan ini? Ya, kita lihat tabel kedua, yaitu tabel perbandingan di sini. Ya, tabel perbandingan. Nah, karena tabel perbandingan adalah berbentuk vertikal, ya. Mana yang disebut vertikal ini? Kita cara membacanya adalah secara vertikal. Kode isinya 1, 2, 3, 4. Kita membacanya menurun. Nah, kalau menurun seperti ini berarti berbentuk kolom. Nah, kalau sudah kolom, namanya adalah VLOOKUP. Lulusan, isinya apa? Sarjana, SMA, SMP ya.
gaji isinya adalah ya 1 juta dan seterusnya. Begitu ya. Nah, kemudian cara membacanya adalah di sini kan ada 3 kolom. Kolom pertama adalah kode, kolom kedua adalah lulusan, kolom 3 adalah gaji. Ya. Kode 1 itu kodenya kolom pertama, lulusan kolom kedua, gaji kolom ketiga. Nah, sementara saya akan mengisi ya pada kode lulusan. Nah, cara penulisannya seperti ini. Sama dengan kita ketik VLOOKUP kurung buka, kemudian diklik kodenya ya, disesuaikan dengan lookup value-nya berdasarkan apa. Setelah itu titik koma, kita ambil tabelnya ya, mulai dari nomor 1 ini kita ambil tabelnya. Kemudian jangan lupa ini kami beri yang namanya string ya, nanti dengan ditekan F4 ya, nanti bisa kalian baca di modul yang sudah dulu pernah saya bagikan ya, tekan F4. Nah, ini salah satu fungsinya adalah ketika nanti di copy, tabelnya tetap di sini ya. Artinya sel yang kita copy itu nanti dia tidak akan bergerak ataupun tidak berubah. Ya, yang tadinya G6 sampai dengan I9 misalnya, ketika di copy dia tetap G6 sampai I9. Jadi fungsi daripada gambar dolar ini yang disebut string ini, kalau ketika di copy selnya tidak bergerak. Gitu. Kemudian titik koma 2. Kenapa 2? Karena lulusan letaknya di kolom kedua. Gitu ya. Oke. Nah, bisa kita lihat praktekkan. Oke. Di sini ya ada tabel. Di sini ada tabel utama yang tertulis adalah tabel gaji karyawan, dan tabel perbandingan ini adalah tabel yang berbentuk vertikal. Cara penulisannya tadi sudah saya contohkan ya, sama dengan VLOOKUP. Oke, kurung buka, kita ambil selnya di sel B5. Kemudian titik koma. Nah, kita ambil tabelnya. Di mana? Di tabel perbandingan. Mulai dari angka 1 di sini ya. Nah, jangan sampai salah, jangan diklik di sini ya, tapi di sini. Nah, kita blok sampai sini. Setelah itu kita lihat di sini ya, A12 sampai C15. Jangan lupa ditekan F4 ya, sehingga berubah menjadi apa? Dolar atau disebut string. Sekali lagi ini fungsinya supaya ketika kita copy selnya tidak bergerak. Setelah itu titik koma 2. Nah, 2 ini adalah menunjukkan kolom kedua. Gitu ya. Nah, kita copy. Ya. Ya, sesuai ya. Nah, begitu pula ketika ingin mengisi gaji. Kalau di sini lulusan letaknya di kolom kedua, berarti kalau gaji kolom ketiga. Ya, betul. Sama dengan VLOOKUP ya, kurung buka, kodenya diklik ya di sel B5 titik koma, kita blok tabelnya, jangan lupa ditekan F4 titik koma 3 kurung tutup enter ya, kita copy. Udah selesai. Nah, baru dirubah ya menjadi nilai mata uang. Silahkan dirubah, accounting namanya. Di blok dulu, pilih accounting ya, begitu ya. Oke, selanjutnya adalah yang kedua jenis atau macam lookup, yaitu HLOOKUP ya. Jadi kalau ada HLOOKUP ini kebalikan dari VLOOKUP, yaitu kalau HLOOKUP itu horizontal. Fungsinya adalah untuk membaca tabel secara horizontal atau mendatar, begitu ya. Nah, ini cara penulisannya hampir sama yang seperti VLOOKUP, hanya bedanya tergantung tabel yang dibuat nanti atau tabel perbandingannya itu adalah berbentuk horizontal. Hanya cara membacanya adalah kalau vertikal itu kolom, kalau horizontal itu baris. Nah, seperti ini. Kode kita baca menyamping atau mendatar. Ya, ini namanya baris. Maka kode di sini disebut baris pertama. Jabatan ini adalah baris kedua.
Ya, gaji berarti baris ketiga. Begitu ya. Sama ya, cara tulisannya sama dengan lookup value, tabel array, dan call index 6 dan seterusnya. Ya, langsung aja ya ke prakteknya. Bisa kita lihat di sini di fungsi lookup. Di sini ada tabel utama yang kita sebut namanya tabel fikri komputer. Tabel perbandingannya atau tabel kedua ya ada 3 baris ya. Ada 3 baris, yaitu kode, jabatan, dan gaji. Isinya bisa dilihat di samping. Nah, bisa kita lihat di sini jabatan ini untuk mengisi di sini berarti logikanya adalah jabatan itu nanti letaknya di baris kedua. Begitu pula gaji di baris ketiga. Ya, cara penulisannya sama dengan lookup kurung buka, kita ambil kodenya. Kemudian titik koma, kita blok dari sini ya, jangan dari kode ya, tapi dari isi daripada tabel. Oke, jangan lupa ini ya. Sekali lagi, kalau sudah di blok tabelnya, tekan F4 ya, sehingga berbentuk string. Setelah itu titik koma 2, kurung tutup, enter ya, tinggal di blok. Oke, begitu pula yang gaji sama dengan lookup kurung buka, klik kodenya, titik koma, kita blok kode blok tabel perbandingan, tekan F4, oke, titik koma 3 kurung tutup, enter. Nah, setelah itu di blok. Ya, jangan lupa dirubah menjadi nilai mata uang rupiah. Nah, jika terjadi seperti ini artinya kurang lebar kolomnya. Oke, mungkin itu ya bagaimana cara menyelesaikan fungsi lookup ya. Dalam hal ini adalah fungsi logika ya, fungsi logika dengan menggunakan tabel vertikal dan tabel horizontal. Dan jikalau nanti menemukan jawaban tabel ini memang jawaban opsinya yang memang terlalu banyak, maka silahkan dibuat tabel agar lebih mudah. Ya, mungkin itu dulu untuk sementara waktu, dan silahkan nanti anak-anak semuanya bisa mengerjakan tugas ya dengan menggunakan fungsi lookup, dan mudah-mudahan nanti Allah memberikan satu kemudahan bagi kita semuanya. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.